Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu masalah Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, nama saya Nur Auliani. Adapun teman-teman kelompok saya, yaitu Hasrul, Muhammad Haikal, Muhammad Fahri, Novia Indriani, Tara Azara Maulida. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Diterjemahkan per kata-kata, maka kata Bhinneka itu berarti keanekaragaman. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata neka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika itu diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan yang terdiri atas keanekaragaman budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Selanjutnya yaitu implementasi terhadap ada 3. Yang pertama itu perilaku inklusif, yang kedua mengakomodasi sifat pluralistik, dan ketiga itu musyawarah dan mufakat. Ya, kemudian nilai-nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu nilai toleransi. Nilai toleransi merupakan suatu sikap yang mau memahami orang lain sehingga komunikasi dapat berlangsung secara baik. Kemudian ada nilai keadilan. Nilai keadilan merupakan suatu sikap mau menerima haknya dan tidak mau mengganggu hak orang lain. Kemudian nilai gotong royong atau kerjasama merupakan suatu sikap untuk membantu pihak atau orang yang lemah agar sama-sama mencapai tujuan. Dan yang terakhir, nilai kerukunan. Adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, ras maupun agama. Kemudian masalah pada Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu hilangnya makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat kini sering melupakan nilai persatuan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Masih banyak masyarakat yang menganggap dirinya sendiri atau kelompoknya yang paling hebat, sehingga itu dapat menyebabkan konflik di masyarakat. Dan masyarakat sekarang cenderung egois, gengsi, dan hanya menganggap Bhinneka Tunggal Ika hanyalah sebuah wacana. Kemudian yang kedua yaitu ancaman militer. Contoh ancaman non-militer seperti pengaruh gaya hidup yang kebarat-baratan, kemudian sudah tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ancaman ekonomi, contohnya seperti perekonomian yang ada di negara Indonesia sudah dikuasai oleh pihak asing, kemudian munculnya persaingan bebas, sektor masyarakat yang diberikan subsidi semakin berkurang dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Contohnya seperti munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonis, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, dan memudarnya semangat gotong royong di kalangan masyarakat. Kemudian yang kelima itu ada ancaman politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau
blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan tersebut. Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belah dari ancaman luar. Yang keempat, penyebaran dan permasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.